Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Rahayu dengan NIM 402200074. Di video ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pembiayaan. Prinsip dasar operasional Bank Syariah. Bank Syariah mempunyai dua prinsip dasar, yaitu sebagai penghimpun dana dan sebagai penyalur dana. Selain itu, Bank Syariah juga mempunyai fungsi, yaitu sebagai fungsi sosial. Kita akan membahas fungsi penghimpun dana terlebih dahulu. Dalam fungsi penghimpun dana diperoleh dari modal dan simpanan. Modal didapat dari pemilik bank atau disimpan dalam bank syariah. Biasanya, hal ini dalam bentuk saham. Yang kedua, penghimpun dana diperoleh dari simpanan. Simpanan ini diperoleh dari nasabah bank. Produk dalam simpanan ini yaitu giro dengan akad wadiah, tabungan dengan akad wadiah atau mudharabah, deposito dengan akad mudharabah. Giro wadiah. Giro wadiah merupakan simpanan dana dengan akad titipan. Selanjutnya ada tabungan wadiah. Tabungan wadiah merupakan penitipan dana. Nasabah sebagai penitip dana yang akan memberikan amanah kepada bank untuk bertanggung jawab mengenai dana yang dititipkan. Selanjutnya tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah adalah nasabah sebagai penyedia dana dan bank sebagai pengelola dana. Dan yang disebut dengan deposito mudharabah adalah simpanan dalam jangka waktu tertentu dan menggunakan prinsip bagi hasil. Dana-dana yang telah dihimpun oleh Bank Syariah nantinya akan disalurkan dengan prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, dan prinsip upah. Kita akan membahas prinsip jual beli. Jual beli merupakan pemindahan kepemilikan. Dalam prinsip ini, harga dan keuntungan telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam prinsip jual beli terdapat akad murabahah, akad istiqna, dan akad salam. Akad murabahah adalah akad jual beli di mana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Barang nantinya akan diserahkan setelah terjadinya akad jual beli. Yang kedua ada istiqna. Istiqna adalah akad dengan membeli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang. Pembayaran dalam istiqna ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang ketiga ada salam. Salam adalah akad dengan cara pemesanan. Sistematikanya, pembeli membayar terlebih dahulu kepada barang yang telah dipesan. Lalu barang tersebut akan diberikan kepada pembeli setelah melakukan pembayaran. Dalam prinsip jual beli terdapat profit margin atau keuntungan. Keuntungan tersebut nantinya akan kembali kepada bank. Prinsip yang kedua adalah prinsip bagi hasil. Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua akad, yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah. Akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak, yang mana bank sebagai pemilik modal atau disebut sahibul mal, dan nasabah sebagai pengelola modal atau mudharib. Keuntungan dalam kerjasama ini dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Apabila dalam kerjasama tersebut terjadi kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Adalah musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha. Modal diperoleh dari kedua belah pihak, sedangkan keuntungan dan kerugian nantinya akan ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Dari prinsip bagi hasil ini mendapatkan keuntungan yang akan diperoleh oleh bank. Upah. Dalam prinsip upah terdapat ijarah, wakalah, kafalah, dan hawalah.
Ijaroh adalah kesepakatan atau kepindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang yang telah disewa. Bank akan mendapatkan upah dari sewa yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah wakalah. Wakalah adalah perwakilan, yaitu bank diberi perwakilan untuk suatu perkara sesuai dengan amanah dari nasabah. Selanjutnya adalah kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung jawab kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Selanjutnya adalah hawalah. Hawalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam prakteknya, hawalah digunakan untuk membantu supplier mendapatkan modal agar dapat melanjutkan produksinya. Selanjutnya adalah fungsi sosial. Bank syariah mempunyai fungsi sosial yaitu dalam qard. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih. Teknisnya, qard adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dengan talangan. Dalam pengembalian dana, sebesar pinjaman yang diberikan kepada nasabah tanpa adanya tambahan. Pengembalian dana ditentukan sesuai kesepakatan bersama dengan sistem angsuran atau dapat dilaksanakan dengan dilunasi sekaligus. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh bank akan diolah kembali dengan bank. Lalu akan dibagi hasilkan kepada nasabah pemilik modal dan nasabah simpanan. Dalam hal ini terdapat zakat. Zakat diambilkan dari bagi hasil yang telah diberikan. Itu tadi penjelasan mengenai prinsip dasar operasional bank syariah. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.